Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Firman-Mu yang memperlengkapi setiap kami, mempertajam kami dalam kehidupan kami, supaya kami semakin tajam Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dan biar pengertian pewahyuan hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan saudara, shalom saudara semuanya. Kita mau buka lagi di Mazmur 24 ayat 3 dan 5 apa yang kemarin disampaikan oleh Ibu Nani. Ayat ini sangat berbicara buat setiap saudara dan saya, dan kita mau baca lagi Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini pertanyaan saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di garis bawah ditebelin kalau perlu. Di Alkitab saudara itu di Android saudara, di handphone suci saudara itu bisa ditebelin. Kalau saudara tahu itu bisa di highlights, bisa digarisin juga. Itu teknologi zaman sekarang, nggak perlu bawa penggaris, nggak perlu bawa stabilo lagi, tapi hanya dengan klik, nah itu bisa di highlights. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hari ini judulnya orang bersih tangannya dan murni hatinya. Judulnya bersih tangannya dan murni hatinya. Kudus, murni, bersih tangannya, murni hatinya. Seringkali Tuhan ngomong, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Tuhan itu kudus. Percaya saudara? Saudara dan saya tahu Tuhan itu kudus. Betul? Kita bisa jadi kudus kalau kita ikut sama Tuhan yang kudus. Bukan mungkin seringkali saya makan soto kudus setiap hari Pak, supaya saya bisa kudus. Percayalah, enggak kudus saudara. Atau saya makan jenang kudus, setiap hari saya dessertnya jenang kudus. Percayalah, mungkin enggak kudus juga. Betul saudara? Apalagi kalau yang nyeleneh, saya mau ngerokok kudus Pak, supaya rokoknya itu bisa menguduskan hidup saya. Itu lebih nyeleneh lagi saudara. Tuhan itu kudus, betul? Keadaannya kudus. Kita mau kudus bisa enggak? Susah. Tapi percayalah, kalau kita bisa ikut Tuhan, ngikutin langkah-langkahnya, kita mengikuti apa yang Dia mau, kita bisa kudus. Karena kudus itu adalah suatu keadaan, kondisi, atmosfer. Bisa tangkap saudara? Itu keadaan. Ketika saudara masuk di suatu ruangan yang gelap, ketika saudara menyalakan lampu, terang, plak, kegelapan menyingkir. Seperti itu. Kenajisan dan kekudusan tidak bisa digabungkan. Karena kudus itu adalah suatu yang namanya kondisi atau atmosfer. Di Imamat 20 ayat 26 berkata, Imamat 20 ayat 26 berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kunci untuk mengalami Tuhan adalah kudus. Kunci untuk mengalami Tuhan adalah kudus. Kita bisa ketemu Tuhan ketika kita mengalami yang namanya kudus, kekudusan. Bisa ngerti sampai sini saudara? Ya susah Pak. Wah, nggak ada yang susah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Karena darahnya menyucikan kita, menguduskan kita, mentahirkan kita, membangkitkan kita. Yang mati dibangkitkan, yang tidak sehat disehatkan. Amin. Mungkin mental kita nggak sehat, mungkin hidup kita nggak sehat. Darah Yesus sanggup membuat sehat. Amin. Karena kita percaya Tuhan sudah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ingat khotbahnya Pak Aruna.
orang pilihan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikhususkan Tuhan, pasti dipisahkan. Saudara dan saya dipisahkan dari dunia ini untuk misi, visi yang khusus dari Tuhan kita. Amin. Saudara dan saya punya misi khusus menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Penuai-penuai di jam-jam terakhir. Betul saudara? Saudara ikut semua kemarin 14 jam, ikut semua saudara? Bisa angkat tangannya? Melambaikan tangannya yang ikut? Lambaikan tangannya yang ikut? Saudara dengar firman-Nya hari itu. Hari-hari ini dunia enggak tambah baik. Betul? Antikris merajalela. Semua orang mungkin mengatakan menghina pencipta kita. Menghina Tuhan yang esa. Tapi percayalah, kita adalah orang yang dikhususkan. Orang yang dipisahkan. Punya mandat, punya visi, punya misi khusus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Amin. Karena dia ngomong di Mazmur 24. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di Keluaran 3 ayat 1 dan 5. Hari itu. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Sudah menjadi kebiasaan. Musa itu menjadi buronan di Mesir dan dia menjadi peternak. Dia menjadi penggembala kambing. Hari itu sudah biasa dia melakukan. Dari seorang pangeran, dari seorang putri Firaun, dia menjadi gembala kambing domba. Mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ia menggiring kambing domba itu ke sebelah padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan punya 1000 macam cara. Bahkan berbagai macam cara untuk menarik perhatian saudara dan saya. Saudara diselamatkan. Saudara kenal Yesus bukan karena saudara yang mau kenal Yesus. Tapi karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jangan pernah anggap remeh ketika Anda bertobat saudara. Ketika Anda kenal Yesus. Itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Musa ketika dia dipanggil Tuhan. Musa, Musa. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan Tuhan. Dan hari itu mengubahkan hidupnya. Tanahnya tanah yang biasa. Tapi ketika ada Yesus, Tuhan datang. Tanah firman Tuhan berkata, tanahnya menjadi kudus. Suka atau tidak, ketika kita mengundang Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup saudara dan saya, maka hidup saudara dan saya adalah menjadi kudus. Amin. Jadi saudara, di 1 Korintus berkata 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah saya. Ialah kamu dan saya. Firman Tuhan loh. Bukan perkataannya Luki loh. Saya gak nambahin, gak ngurangin.
Ini firman-Nya. Dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Ketika kita mengundang Dia sebagai juru selamat. Tanahnya. Ini kan tanah kan saudara. Ini debu dan tanah. Tanahnya tanah biasa. Tapi kita ketika mengundang Yesus. Tanahnya menjadi kudus. Tanah saudara menjadi kudus. Amin. Matius 5 ayat 8. Itu sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Karena Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Tuhan mau kita kudus. Tuhan kita mau murni hatinya. Seperti pikiran kita ini dimulai dari mana sih? Dari hati kita ini loh. Hati kita ini from inside to outside. From inside to outside. Di dalam ini harus murni. Seringkali kita ini gak bisa jaga hati kita. Ngelihat apa sedikit, hati kita terusik. Hati kita gemes, terusik. Dan seringkali pikiran kita salah menilai. Dan biarlah hati ini dipenuhi dengan hati Kristus. Pikiran Kristus. Dan biar kebijaksanaan Tuhan masuk di dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Dia bisa menampakkan diri dari berbagai macam. Mungkin seringkali saudara berkata, saya gak bisa pernah ngeliat seperti Ibu Nani. Saya gak pernah ngeliat. Tapi dia bisa menampakkan dirimu dengan berbagai macam. Ketika engkau baca Alkitab dalam keadaan, mungkin dia menampakkan diri kepada kakak rohanimu. Dia bisa berbicara. Dia bisa, saudara, ketika semak duri itu menyala-nyala. Tuhan gak menampakkan diri sebagai suatu pribadi. Tapi dia menampakkan diri sebagai semak duri yang menyala-nyala. Betul saudara? Dan hari itu Musa dipanggil Tuhan. Dan dia melihat dan mengubah. Tuhan mengubah hidup Musa. Menjadi seorang pembebas suatu bangsa. Dia menyelamatkan satu bangsa. Dia menyelamatkan satu bangsa dari perbudakan. Dia Tuhan yang kreatif. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubahkan hidup Musa. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara dan saya. Apa yang terpuruk hari ini. Mungkin hari ini engkau berkata, ya saya biasa ke pasar. Ya saya biasa melakukan pekerjaan. Saya biasa melakukan ini sehari-hari. Tapi hari ini ketika Tuhan mau ketemu dengan engkau. Hidupmu dengan sekejap mata. Hidupmu diubahkan. Amin. Saya percaya dan yakin. Yesus sanggup menemui saudara dan saya. Dan mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kita percaya saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Masalah suci, masalah bersih. Saya ini punya restoran saudara. GK juga punya punya catering kan. Di situ ada dapur. Pernah datang ke dapur saudara, kalau datang ke tempat ini, kalau makan PW 14 jam cuma ada di tempat makan. Nah coba datang mungkin 3 jam sebelumnya ketika mereka masak. Nah itu mungkin satu hal saudara, oh gini toh caranya masak. Loh kok kotor ya? Loh kok berserakan ya? Percayalah saudara, tidak ada dapur yang bersih. Pasti dapur itu pasti kotor. Betul saudara? Ada orang bikin interior dapur kotor, dapur bersih. Namanya juga dapur kotor saudara. Kalau bersih itu kalau sudah sampai ke meja saudara atau sudah nyampe ke tangan saudara itu baru bersih. Apalagi didoakan, dikuduskan, itu bersih. Tapi kalau saudara ke dapur rata-rata kotor, betul saudara? Nah tugas koki dan anak-anak dapur adalah apa? Setiap waktu harus membersihkan.
membersihkannya. Di restoran saya ada yang masak, ada yang bersihin. Ada yang tugas bersihin terus. Sekali waktu ada semut, ada kecoa. Wih, kok ada semut, ada kecoa. Kecoanya restoran itu beda saudara sama kecoa yang di dalam kamar mandi saudara. Kecoa di kamar mandi saudara itu gede-gede. Tapi kecoa dapur itu bening, sepertinya bersih. Tapi bentuknya kecoa kecil. Ini rahasia orang restoran sih sebenarnya. Gak boleh diomong. Tapi hari ini saya mau kasih bocoran buat saudara. Itu bisa gak dimatiin? Bisa. Gitu juga mati. Gitu loh. Tapi ternyata nanti ada lagi saudara. Suatu saat, loh kok ada lagi? Wah kalau gini caranya saya cari ini apa namanya tukang apa itu, nggak boleh sebut merek soalnya. Pembasmi serangga. Pembasmi serangga. Jadi di restoran-restoran itu, semua restoran besar itu seminggu sekali pasti ada datang yang namanya pembasmi serangga. Itu semut, kecoa, tikus, kutu busuk apapun dihancurkan semuanya. Tapi seminggu sekali saudara datangnya. Nanti semua disedot, dikasih racun di pojok-pojok, di tempat-tempat. Itu pembasmi serangga. Tempat ini juga beberapa waktu yang lalu pernah pakai. Itu pembasmi rayap juga. Pakai juga. Nggak murah. Tapi kita nggak bisa ngandalin cuma pembasmi serangga. Orang yang ada di dalam dapur harus selalu membersihkan. Ketika itu nggak bersih, sama aja kita mengundang semut dan kecoa. Saudara juga ngalamin semua. Mungkin pada waktu 4 tahun yang lalu, 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ketika yang namanya virus corona melanda. Saudara tahu pemerintah ngomong apa? Cuci tangan, betul? Cuci, pakai masker. Loh kenapa kok harus cuci tangan? Karena menurut penyelidikan, ketika cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu kuman, penyakitnya terpecah, mati, betul kan? Intinya apa sih saudara? Supaya saudara dan saya nggak kena yang namanya COVID, betul? Nah itu sama aja saudara. Ketika saudara pengen murni hatinya, pengen bersih tangannya dan murni hatinya, saudara harus rajin membersihkan apa yang nempel di hidup saudara. Itu bisa seliweran saudara. Namanya pikiran jelek, pikiran kotor, tindakan yang kurang baik, amarah, dengki, itu seliweran saudara. Seliweran di mana sih? Seliweran di sini loh. Itu harus kita terus bersih-bersih, buang terus, kebasin terus. Supaya apa? Bersih tangannya, murni hatinya. Amin saudara, bisa ngerti? Tadi firman Tuhannya berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Karena sebenarnya semut dan kecoa itu akan otomatis datang ketika dapurnya kotor. Nggak perlu tunggu waktu lama. Pasti datang. Kamar mandi saudara nggak pernah dibersihin 1 bulan. Percayalah ketika dibuka kecoa semua isinya. Karena dia itu bisa ngerembet dimanapun, nyelip dimanapun. Jadi hati-hati. Kalau hati saudara nggak mau semutan, nggak mau ada kecoanya, bersihin terus. Makan firman Tuhan terus. Amin. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat
oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kita melakukan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan saudara dan saya. Amin. Saya baca Alkitab supaya saya bayar utang sama Tuhan. Enggak, saudara. Percayalah, kita enggak mungkin bisa bayar utang ke Tuhan. Karena kita utang terlalu banyak sama Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi. Kita baca Alkitab, kita menjadi pelaku firman karena untuk keuntungan kita sendiri. Maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kita juga harus melakukan yang namanya mengampuni. Mungkin seringkali kita ngomong, waduh itu orang nipu saya, orang itu berkata kasar sama saya, itu orang ngatain saya, itu orang begini sama saya. Hari ini ampuni, lepaskan pengampunan saudara. Karena bukan buat keuntungan buat siapa-siapa, tapi buat keuntungan buat saudara sendiri. Buat diri saudara sendiri. Jangan-jangan orang itu ngelakuin itu bukan buat kita, tapi kita ngerasa orang itu ngelakuin buat kita. Seringkali kita gak bisa mengampuni. Mungkin saudara kita sendiri, mungkin istri kita sendiri, ayah kita, ibu kita, saudara kita. Ya memang seringkali sakit, tapi hari ini mari lepaskan yang namanya pengampunan. Amin. Jangan sampai dosa itu membuat batas, membuat jarak sehingga kita tidak diberkati. Amin saudara. Saya mengalami banyak orang ketika dia melepaskan pengampunan, dia diberkati, dapat breakthrough. Seringkali orang marah sama rekan bisnis mungkin. Wah, kurang ajar, nipu. Katanya teman, katanya saudara, tapi kok nipu. Katanya teman, tapi kok begini. Gak bisa ngampuni. Uangnya kebawa, gak bisa ngampuni. Tapi hari ini, mari lepaskan pengampunan. Maafkan. Saya percaya, demi keuntungan saudara sendiri. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 4 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Di Yesaya berkata, yang menjadi jarak antara saudara dengan Tuhan adalah dosa. Makanya hari ini mari kita jauhi, lari dari dosa itu. Jangan dekati. Kalau sudah melakukannya, kita ngaku dosa kita. Maka Tuhan, saya percaya, Dia Tuhan setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu di Yakobus. Amin saudara. Dia Tuhan yang akan menyucikan kita. Karena dialah Tuhan yang setia dan adil. Amin. Saya tuh masih punya anak kecil saudara. Kelas 6 SD sama 5 SD. Seringkali habis mandi sore masih main-main di luar. Saya tinggal di komplek jadi aman. Tapi habis mandi masih mau main keluar. Masih mau sepedaan. Masih mau ke rumah tetangga. Nangga.
Karena teman sekolahnya ada di satu komplek. Loh, nak habis mandi, udah jangan keluar lagi. Enggak mau keluar, mau sepedaan. Ya sudah, saudara tahu, pulang dari sepedaan, udah mandi, kakinya belepotan semua, tangannya belepotan, bajunya kotor. Di sini kotor, kamu habis ngapain? Gendong kucing. Saudara gimana jadi papa? Lah tadi sudah dimandiin, sudah bersih. Anak saya itu masih suka dimandiin saudara. Maupun sudah bisa mandi sendiri. Udah bisa mandiri lah, toilet training sendiri bisa semua lah. Udah gak pakai pampers. Dari umur berapa itu? Dari TK tuh sudah gak pakai pampers. Udah irit pampers saya tuh. Anak saya 2 tuh ngirit pampersnya. Karena mamahnya tuh ngajarinya luar biasa. Gitu loh. Jadi udah nggak pakai pampers dari TK tuh udah nggak pakai. Jadi udah biasa semua, tapi masih manja, masih suka pengen dimandiin sama papanya. Jam 4 nanti papanya pulang kerja capek-capek suruh ngadusi saudara, suruh mandiin saudara. Jadi ya terpaksa karena saya tahu ini cuma segini. Nanti kalau sudah gede masa mau dimandiin, nggak mungkin kan saudara. Saya minta mama saya, mah tolong mandiin, nggak mungkin toh gitu loh. Karena ada waktunya saudara. Karena ayah berkorban. Capek pulang kerja, papa mandiin. Habis mandi, naik sepeda, pulang-pulang, kotor lagi. Mateng kan saudara. Dongkol saudara. Udah diomong jangan pegang kucing, pegang kucing liar saudara. Di komplek kami itu banyak kucing saudara. Jadi kucingnya tuh, aduh, di mana-mana kucing gitu loh. Saya udah komplain tapi wah payah gitu loh. Jadi selalu megang kucing. Nanti kucingnya dimainin, kadang-kadang dinakalin kucingnya, dimasukin selokan gitu kan. Tapi pulang-pulang kotor, ya terpaksa. Tuh kan kotor. Ya sudah Pak, nggak usah mandi lagi, cuci tangan lagi. Ya nggak tega kan. Ya nggak tega kan. Jadi mau apa? Ya ayo mandi lagi. Dimandiin. Lah itu loh saudara. Mungkin kita bisa kotor lagi. Tapi ayo. Mandi lagi, berendam lagi di hadirat Tuhan, cari Tuhan lagi, karena kita percaya yang kotor, yang kusam akan Tuhan bersihkan dalam hidup kita, amin. Saya kemarin pulang dari Jakarta saudara, sampai tengah jalan, udah ngebut dari Jakarta tapi nggak nyampe sini telat, nyampe di rumah aja jam 6:30 lebih telat, jadinya mandi baru sampai ke sini ke nyembah bareng. Maafkan saya telat. Saudara tahu jam 6 peralihan 5:30 sampai jam 6 itu kan lampu mobil, lampu jalan sudah mulai nyala kan saudara. Saudara tahu? Kok temu kaca saya kok burem ya? Lemut saudara. Saudara tahu lemut? Binatang kecil-kecil. Itu kecil tapi mengganggu saudara. Itu kaca mobil saya banyak lemut. Waduh, padahal nggak hujan loh. Tapi lemutnya nabrak kaca, terus mati kan. Pek gitu kan. Jadinya kusem. Saya semprot, tambah kusem. Nah itu loh saudara. Itu seperti dosa. Saya nggak ngundang loh. Saya nggak undang, ayo lemut datang, nempel di kaca mobil saya. Nggak undang. Tapi itu otomatis nempel. Jadi saya ngapain? Harus dibersihkan. Sampai rumah saya gosokin pakai ambil kanebo, saya gosok. Nempel saudara. Ada getahnya. Susah banget. Sampai pagi ini pun saya minta tolong Pak Komeng tolong cuciin mobil saya. Itu lemut nempel di dashboard mobil, di kaca mobil, nempel. Saya ketik lengket ya ternyata ya. Itu seperti dosa saudara. Makanya bersihkan semua yang namanya lemut itu dalam hidup kita. Mari bersihkan. Supaya kita ini bisa bersih tangannya, murni hatinya. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, bersih tangannya, murni hatinya. Amin. Seringkali dulu lemut itu bukan lembut loh saudara. Saudara harus lemah lembut. Tapi bukan lemah lemut. Ya. Kalau lemah lemut tuh nempel, getah,
itu lemah lembut. Tapi lemah lembut. Bersih tangannya, murni hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini terus kita belajar untuk mengoreksi diri, ya. Segala sesuatu, tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya kudus dan suci. Sekalipun dia orang dari kota kudus, belum tentu kudus. Jadi yang ada dalam kehidupan kita belajar terus menerus mengoreksi diri, membersihkan diri. Karena itulah salah satu pokok doa puasa Nehemia. Inilah salah satu hal untuk mengoreksi karakter kita, ya. Membuang segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Yang dikatakan setiap kali harus mandi, setiap kali harus cuci tangan, ya. Biarlah tanganmu bersih di hadapan Tuhan dan hatimu bersih di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu lawatan akan terjadi kalau kita ada di dalam kriteria Tuhan dan kita sudah menggenapkan semua kriteria Tuhan. Pasti ada lawatan terjadi dalam hidup saudara. Sehingga Hosea yang kemarin kita baca menjadi kenyataan dalam hidup kita. Berkat itu akan turun seperti hujan, ya, dikatakan. Bukalah ladang baru buat saudara dan saya, taburi benih keadilan. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan akan datang dan menghujani kita dengan berkat-berkatnya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu pertama, hari pertama ini Tuhan. Minggu ini, hari pertama, Engkau memberikan sesuatu warning buat kami. Menjalani minggu ini bersama-Mu Tuhan. Dan selalu menyelidiki dalam hidup kami, keadaan kami, membersihkan hidup kami. Kami berdoa buat saudara-saudara yang hari ini masuk dalam doa puasa Nehemia Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan, bukan sekedar tidak makan Tuhan, tapi benar-benar mengoreksi hidup untuk menjadi sesuatu yang baru. Mulai melakukan perkara-perkara dan membuang semua kotoran-kotoran yang ada, membersihkan hidup Tuhan. Karena itulah yang sungguh Engkau rindukan. Biarlah kami hari ini Tuhan melihat akan semua lubang-lubang yang ada dalam tembok-tembok kami, supaya benar-benar kami membersihkannya, sehingga kami bersih di hadapan-Mu untuk dapat berdiri di tempat kudus-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk kota kami masing-masing Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Saat ini kami mau berdiri buat kota kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk kota ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memilihkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memilihkan pemimpin yang benar-benar mencintai kota ini, mau berkorban buat kota ini. Biarlah Engkau yang akan menolong Tuhan. Engkau turunkan, Engkau bawa, Engkau datangkan investor-investor buat kota ini untuk menanam modal, membuat kota ini menjadi kota yang semarak dan menjadi kota kesukaan-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh kota ini dan di kota kami masing-masing. Engkau tolong Tuhan, biarlah para hamba-hamba-Mu ini menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Adanya unity sederap dan selangkah. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau terus Tuhan yang akan memilihkan semua anggota DPR, MPR, kabinet dan menteri-menteri yang akan ditunjuk untuk benar-benar Tuhan membangun kota ini. Kau datangkan investor yang sungguh ingin membangun kota ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak,
Kami datang saat ini di hadapan-Mu. Engkau tahu kota ini akan menjadi kota penutup. Kota ini akan Kau lawat Tuhan. Engkau akan datang untuk melawat kota ini. Oleh karena itu saat ini Tuhan, layakan kami supaya sungguh-sungguh kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat setiap kebaktian yang ada. Setiap pagi kami mau berdiri buat Engkau. Setiap Selasa, setiap Rabu, setiap Kamis, setiap Jumat, setiap Sabtu, seluruh kegiatan yang ada. Kami juga berdoa Bapa, lawatan terjadi di radio, lawatan terjadi di anak-anak sekolah Tuhan. Mulai dari playgroup sampai kepada anak SMA. Lawatlah Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami tetap doa supaya ada lawatan terjadi. Kami berdoa tempat ini Tuhan, penuhkan dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Kami percaya di tempat ini ada perkara yang ajaib yang Engkau akan berikan. Biar setiap orang yang datang di tempat rumah keajaiban ini Tuhan, mereka akan mengalami terobosan. Mereka akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Mereka akan mengalami Tuhan, apa arti kelepasan, kebebasan Tuhan. Kami sangat merindukan ini akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya Tuhan. Biar kami sederap selangkah melakukan bagian kami untuk menjadi berkat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat kami semua. Tidak ada satupun yang kami tidak punya masalah Tuhan. Tapi hari ini kami mau mempersembahkan semua masalah kami. Masalah keuangan, masalah kesehatan Tuhan. Masalah hati yang tidak ada ketentraman. Masalah perkara-perkara yang luar biasa yang kadang-kadang membuat kami menjadi pusing Tuhan. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Engkaulah penerobos kami. Engkaulah pendengar doa kami. Engkaulah penyembuh kami. Dan Engkau akan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kasih setiamu. Setiap orang saudara-saudara kami yang streaming, berkat ini pun turun atas mereka. Jawaban turun atas mereka. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan minyak urapan ini Tuhan. Buat kami tahu hari ini kami butuh perlindungan yang daripadamu. Hari ini kami butuh pertolongan daripadamu. Kami butuh wibawa kuasamu. Karena itu biarlah ini memasuki seluruh kehidupan kami. Menguasai, memberi hikmat, memberi kepandaian, memberi kemampuan. Engkau yang akan terus mengontrol mata kami Tuhan, telinga kami ini Tuhan, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Bapa, sungguh kami mau menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Jagai hati kami untuk tetap hidup berkenan di hati-Mu. Engkau terus membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami hidup yang pas senada dengan Engkau. Berkati tangan kami yang kami akan pakai untuk bekerja hari ini. Biarlah tangan kami kudus Tuhan. Sehingga pekerjaan yang kami kerjakan adalah pekerjaan yang berkenan di hati-Mu.
Saat kami berkenan di hati-Mu, kami tahu Tuhan, semua pekerjaan kami akan berhasil. Kami percaya akan hal ini. Ini kaki kami Tuhan. Biarlah Kau pimpin kaki kami berjalan, untuk tidak berjalan pada jalan yang serong. Jalan pikiran kami, jalan kaki kami, biar berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Seluruh perjalanan kami hari ini, besok dan selanjutnya, kami persembahkan kepadamu. Kami tahu Kau bersama kami. Kami tahu Kau menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.